Baik, saya akan simulasikan penghitungan waktu sholat ini. Antum sambil buka slide yang saya bagikan yang berjudul materi waktu sholat bagian 3 ya. Di sana ada slide contoh perhitungan waktu sholat untuk Yogyakarta. Ini memang saya ambil dari buku ya. Kenapa saya buat slide? Karena saya khawatir ada teman-teman yang belum punya bukunya, belum memfotokopi bukunya. Jadi kita menggunakan latihan menggunakan slide ini. Antum melihat di sana untuk Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus, di sana sudah ada beberapa data. Yang pertama lintang tempat itu minus 07 derajat 48 menit. Kemudian bujur tempat itu 110 derajat 21 menit. Kemudian deklinasi matahari itu 13 derajat 19 menit 49 detik. Equation of time atau selisih waktu itu min 0 derajat 4 menit 2 detik. Nah, kemudian meridian pas itu kita hitung ya dari 12 dikurangi equation of time. Nah, di sana sudah ada 12 dikurangi equation of time-nya minus. Jadi kita tuliskan di sini min 0 derajat 04 menit 02 detik. Nah, ingat matematika sederhana dikurangi minus itu sama dengan ditambah sehingga hasilnya positif ya atau bertambah. Nah, hasilnya adalah 12 derajat 4 menit 02 detik. Nah, kemudian di slide berikutnya antum bisa lihat di sana ada data berikutnya adalah data tinggi matahari. Ada maghrib, isya, subuh itu sudah jelas tinggi mataharinya. Maghrib min 1 derajat, isya min 18 derajat, subuh min 20 derajat. Untuk tinggi asar, tinggi matahari di waktu asar itu masih belum muncul karena perlu kita hitung terlebih dahulu. Nanti kita akan hitung. Nah, kemudian di sana juga ada data interpolasi waktu. Data interpolasi waktu ini didapatkan dari bujur tempat dikurangi bujur daerah. Kemudian karena yang kita inginkan adalah satuan waktu ya, bukan satuan tempat, maka di sini kita bagi menjadi 15. Ya, dibagi 15 sehingga cara menghitungnya adalah kurung buka 110 derajat 21 menit dikurangi 105 derajat kurung tutup dibagi 15. Hasilnya jangan lupa setelah pencet sama dengan pencet iklan dulu. Pencet derajat lagi ya, sehingga hasilnya adalah 0 derajat 21 menit 24 detik. Itu interpolasi waktu pada tanggal 17 Agustus untuk Yogyakarta. Nah, kemudian antum lihat di slide berikutnya kita mencoba menghitung tinggi matahari di waktu asar ya. Di sana ada rumusnya. H asar atau ketinggian matahari di waktu asar, rumusnya itu adalah kotan inverse kurung buka tan lintang tempat dikurangi deklinasi matahari ditambah 1 kurung tutup. Nah, sebelum kalau kita jabarkan berarti di sini berdasarkan data kotan inverse kurung buka tan min 07 derajat 48 menit dikurangi 13 derajat 19 menit 49 detik ditambah 1. Nah, yang dihitung pertama kali itu adalah lintang tempat dikurangi deklinasi matahari dulu ya, sebagaimana di slide. Jadi kita hitung dulu minus 07 derajat 48 menit dikurangi 13 derajat 19 menit 49 detik. Seperti itu. Hasilnya adalah minus 21 derajat 7 menit 49 detik. Nah, hasil ini dipositifkan. Kenapa dipositifkan? Karena yang kita inginkan adalah satuan waktu. Nah, sebagaimana kita ketahui satuan waktu itu tidak mengenal positif ya. Jadi jam itu selalu tidak mengenal negatif, maaf. Tidak mengenal negatif, jam itu selalu positif seperti itu. Maka angka ini dipositifkan menjadi 21 derajat 7 menit 49 detik. Itu. Nah, baru kemudian kita hitung berdasarkan rumus kotan inverse. Bagaimana caranya? Seperti biasa, untuk membuat kotan inverse itu adalah shift tan kurung buka
tan dari angka tadi 21 derajat. Ingat sudah positif ya, 07 menit 49 detik ditambah 1 ya. Kemudian kurung tutup, karena ini kotan inverse maka diakhiri dengan inverse. Sama dengan, kemudian jangan lupa di akhir pencet lagi derajat, akan menghasilkan 35 derajat 48 menit 4,17 detik. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah tinggi matahari pada waktu asar itu 35 derajat 48 menit 4,17 detik. Nah, ini untuk permulaan. Nanti untuk berikutnya kita akan sambung di video yang berikutnya.